Santriwan, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sedikit tentang kitab Wasiyatul Mustafa. Salah satu bab yang ada di kitab Wasiyatul Mustafa ini. Kitab Wasiyatul Mustafa merupakan kitab yang merangkai, menghimpun nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada kesempatan kali ini kami ingin membaca faslun fi alamati syirki. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi alamati syirki ing dalem nerangake pira-pira alamate syirik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa alamat-alamat, tanda-tanda, indikator-indikator seseorang digolongkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang melakukan syirik itu bertobat kepada Allah dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu ternyata ada indikatornya, ada ciri-cirinya yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Ali, he Ali, lil kafiri, kedue wong kafir, iku salasu alamatin, telu piro-piro alamat. Di sini Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat Ali radhiyallahu an bahwasannya ada 3 tanda-tanda bagi orang yang digolongkan ke dalam golongan kafir. Apa itu? Yang pertama, asyakku mamang fillahi ing dalem Gusti Allah. Orang itu ragu terhadap Allah, ragu terhadap ketentuan Allah, ragu terhadap keesaan Allah, ragu terhadap keadilan Allah, ragu terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Seringkali kita itu merasa mempunyai prasangka yang kurang baik kepada Allah ketika apa yang dialami, apa yang kita alami itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Padahal boleh jadi apa yang menjadi pengharapan kita itu bukanlah yang terbaik bagi kita. Akan tetapi apa yang telah ditentukan oleh Allah, itulah yang kemudian menjadi takdir terbaik bagi kita. Meskipun terkadang kita itu sadar untuk menyadarinya bahwasannya takdir Allah lah yang terbaik bagi kita. Seringkali kita itu merasa bahwasannya Allah itu tidak adil. Ketika kita bekerja, berangkat pagi, buta sebelum matahari itu terbit. Kemudian pulangnya sudah petang setelah matahari terbenam. Dan kita sudah berusaha sangat keras. Ternyata kita tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Mungkin hasilnya ada tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Akan tetapi ada orang-orang yang kemudian berangkat kerjanya itu jam 9 pagi. Jam 3 sore sudah sampai rumah lagi. Ternyata penghasilannya lebih banyak dari kita. Kemudian kita menganggap Allah tidak adil. Dengan demikian kita ragu dengan keadilan dan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita membatasi seperti itu, maka kita sudah mempunyai ciri asyakku fillah. Padahal ketika kita melihat rizki, sebenarnya rizki itu kan tidak hanya yang berbentuk ma'isyah, mata pencaharian atau uang saja. Ya. Boleh jadi orang-orang yang diberikan uang yang banyak, akan tetapi dia juga diberikan ujian yang lebih. Misalnya dengan uang yang banyak tadi, ternyata dia diberikan oleh Allah ujian sakit. Uang yang banyak tadi ternyata habis untuk berobat. Kita yang kemudian diberikan oleh Allah rezeki yang cukup, tapi tidak diberikan ujian yang sakit. Dengan ujian sakit, maka itu juga bagian dari rezeki. Penghasilan kita yang secukupnya dengan kemudian dibarengi dengan rizki kita sehat, maka itu akan bernilai lebih daripada penghasilan kita banyak, akan tetapi habis untuk berobat ke dokter. Nah, ini yang pertama. Ya, ciri-ciri dari orang kafir adalah asyakku fillah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu terhadap keesaan Allah, ragu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menjadi indikator ciri-ciri orang digolongkan sebagai orang kafir adalah wal bughdu lan bendu fi ibadillah, ing dalam ibadah kepada Allah. Dia itu tidak suka beribadah kepada Allah. Kalaupun dia itu beribadah, dia itu merasa terpaksa, tidak ikhlas untuk beribadah kepada Allah, tertekan untuk ibadah kepada Allah, terbebani untuk beribadah kepada Allah. Semisalnya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, dia merasa risau, dia merasa tidak senang. Kenapa sudah datang bulan Ramadan? Kalau datang bulan Ramadan seperti ini, saya kan harus puasa. Kalau tidak puasa nanti malu saya dengan istri saya, malu dengan anak-anak, malu dengan teman-teman, malu dengan tetangga. Akhirnya puasa dia laksanakan hanya didasarkan malu kepada orang lain. Nah, dia benci untuk beribadah, tidak mau untuk beribadah. Padahal keimanan seseorang itu diukur, salah satu indikatornya adalah ketika dia itu mau beramal soleh. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kemudian menyandingkan antara iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solihah. Indikator keimanan seseorang adalah ketika orang itu mau melaksanakan amal soleh. Nah, maka dari itu, marilah datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan bahagia. Datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan hati yang senang. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, man fariha fi dukhulir Ramadan haramawah jasadahu finniron. Ketika kita itu senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasad kita diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Bentuk senang inilah yang kemudian harus kita miliki di dalam beribadah, bukan sebaliknya, agar kita digolongkan dengan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, yang menjadi indikator orang dikatakan kafir adalah wal ghaflatu lan lali fi ta'atillah, ing dalem taat marang Gusti Allah. Orang dikatakan kafir ketika dia itu lupa untuk taat kepada Allah. Artinya apa? Orang itu lebih banyak
maksiat kepada Allah, orang itu lebih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dilarang oleh Allah dilaksanakan. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah ditinggalkan. Nah, tidak mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menginstruksikan kepada kita di bulan Ramadan agar kita itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi dia enggan. Padahal syarat-syarat puasa sudah dimiliki semuanya. Syarat sah untuk melakukan puasa sudah dimiliki semuanya. Dia orang Islam. Dia orang yang berakal. Dia orang yang sudah baligh dan tahu datangnya bulan Ramadan. Akan tetapi dia tidak mau melakukan ibadah puasa. Maka dari itu, orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, itu menjadi ciri-ciri orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita menjauhi 3 indikator orang dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama adalah asyakku fillah, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-bughdu fi ibadillah, benci terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia melakukan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, al-ghaflatu fi ta'atillah, lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kajian singkat kita ini bermanfaat bagi kita semua. Karena kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.